Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap semangat. Pagi hari ini, renungan yang ingin saya bawakan sebagai orang pilihan Allah. Ya. Sikap sebagai orang pilihan Allah. Ini untuk kita bisa hidup berdampak ya, untuk menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang ya. Nah, mari kita buka Alkitab kita Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, nah pagi hari ini kita ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kita harus punya sikap ya. Sikap yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, apa yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Mengapa kita perlu belajar? Karena kedagingan manusia, kedagingan kita seringkali karena kita merasa terpilih gitu ya. Ada sedikit bisa daging kita ini merasa wow, ini bangga dengan kita terpilih, lalu mulai menilai orang lain gitu, bahwa kita berbeda, kita memiliki prevalence gitu ya, jadi satu keistimewaan gitu ya. Ada sesuatu yang istimewa mengenai kita karena kita dipilih oleh Tuhan. Memang betul semua orang dikasih Allah, tetapi orang yang dipilih, yang terpilih terbatas ya. Dan itu membuat orang merasa istimewa dan akhirnya dia bisa menilai orang lain, menghakimi orang lain, merasa berbeda dengan orang lain, gitu ya. Nah, tentu itu tidak baik untuk menjadi kesaksian. Dan Rasul Paulus menasihati jemaat di Kolose supaya sebagai orang pilihan Allah harus punya sikap yang benar. Apa-apa saja, nah kita sudah baca tadi Kolose 3-nya, dan saya akan menunjukkan kira-kira paling tidak ada 4 sikap terhadap orang lain. Ya, bagaimana sikap kita? Nah, saya sudah bold di sini yang warna kuning, kira-kira apa-apa saja. Ya, nah yang pertama
Jadi sikap penting yang harus dimiliki setiap orang pilihan Allah. Yang pertama dikatakan harus sabar terhadap orang lain itu. Ya, memang kecenderungan kita sebagai manusia ya yang masih tinggal dalam kedagingan ini, ya kita jadi tidak sabar terhadap orang lain ya, karena kita melihat waduh ini kacau nih orang ini, salah terus gitu misalnya ya. Nah, tadi ayat yang ke-13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, yang luar biasa selalu Tuhan menjadi teladan untuk kita ya. Dia selalu dipersandingkan supaya kita sama seperti Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus mengasihi kita, mengampuni kita, dan sangat sabar terhadap kita. Dan Dia mau kita meniru teladannya. Kita juga harus sabar. Kenapa bisa? Karena Dia tinggal di dalam kita. Kita memiliki kesabaran, kasih-Nya yang luar biasa, sehingga kita bisa melakukannya. Jadi yang pertama, sikap kita adalah bukan menilai orang lain, jadi enggak sabaran, tidak mengampuni karena mereka bersalah, tetapi justru Tuhan berkata sabar. Ya, sabar seperti Tuhan yang sabar mengampuni kita, dan kita harus berbuat demikian juga. Ya. Nah, sikap yang kedua adalah kita harus senantiasa hidup di dalam kasih. Kasihlah katanya yang menjadi pengikat. Ayat 14 berkata tadi, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Memang, saudaraku, banyak persaudaraan kita itu bisa renggang, ya, teristimewa karena banyaknya kekurangan. Tetapi kasih itu bisa mempersatukan dan menyempurnakan yang kurang. Kasih menutupi banyak kesalahan, kata firman Tuhan. Oleh karenanya, kita harus pakai kasih. Jadi kita harus hidup di dalam kasih. Kasih Kristus kita sudah terima tanpa syarat. Kita justru dikasih oleh Tuhan ketika kita masih berdosa. Dan demikianlah kiranya pada saudara kita yang lain, yang di sekitar kita. Mari kita kenakan kasih yang menjadi pengikat kita. Ya, bukan yang lain. Bukan karena dia bagus, memberikan kontribusi kepada kita, memberikan sesuatu yang baik pada kita. Jadi mari kita hidup di dalam kasih. Ya. Nah, yang ketiga, hatinya dikuasai oleh damai sejahtera. Ya. Ayat 15-nya berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, luar biasanya ini kata yang dipakai adalah damai sejahtera memerintah. Jadi dia yang mengendalikan. Damai sejahtera Kristus yang memerintah, yang mengendalikan hati kita. Dan untuk ini kita perlu mematikan semua yang disebut kedagingan. Untuk kita bisa diperintah oleh damai sejahtera Kristus, kita harus menanggalkan kedagingan, atau lebih tepatnya mematikan semua yang disebut kedagingan. Apa itu kedagingan? Yang berpusat pada diri sendiri. Dan yang keempat adalah menyimpan perkataan Kristus di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati kita, katanya apa yang keluar meluap dari hati. Nah, kalau kita menyimpan perkataan Kristus di dalam hati, maka yang keluar adalah perkataan Kristus.
Itu sebabnya ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Lalu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kalau firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati, maka yang keluar ketika kita mengajar, ketika kita menegur, kita menyanyikan pujian, menyanyikan mazmur atau nyanyian rohani, atau menyampaikan sesuatu ucapan syukur, maka itulah yang akan terjadi, yaitu perkataan Kristus yang keluar. Ya, perkataan Kristus yang keluar dari mulut kita. Mulut kita penuh pujian, mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Ya. Kalau seandainya firman Tuhan tidak tersimpan di dalam hati, maka yang keluar jadi dari emosi kita, dari diri kita sendiri. Dan bisa jadi juga dari si jahat. Karena si jahat datangnya melalui pikiran, bisa diungkapkan melalui mulut. Oleh karenanya, mari Bapak Ibu miliki sikap yang benar sebagai orang-orang pilihan Allah. Betul kita istimewa karena dikasih oleh Tuhan, kita menjadi orang istimewa, tetapi bukan karena itu kita jadi bersikap yang salah. Justru karena kita istimewa di dalam Tuhan, karena dipilih oleh Allah, dikasih oleh Allah, dikuduskan baginya, maka kita harus betul-betul bersikap sabar terhadap satu dengan yang lain. Kita harus diikat oleh kasih kepada yang lain. Kasihlah yang kita terapkan kepada orang lain, sama seperti Kristus menerapkannya bagi kita. Dan yang ketiga adalah kita harus membiarkan firman-Nya, ya, damai sejahtera, firman Tuhan di dalam hati kita, damai sejahtera memerintah hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita ditemukan orang-orang yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.